Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita gak bisa datang ke gereja, kita gak bisa ibadah di gereja, tapi saya mau katakan, dimanapun engkau berada, Yesus ada bersama engkau. Hari ini mari sama-sama kita angkat pujian kita, angkat hatimu, kita mau sembah Tuhan. Kita mau angkat suara kita mau angkat hati kita mau angkat roh kita di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika engkau menaikkan pujian dengan yakin, engkau menaikkan itu dari hatimu, mujizat pasti terjadi dalam kehidupanmu. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita mau menyembah Tuhan. Jesus, kau baik.
Bapa, kami imani pujian ini. Kami tenang ketika kami bersama dengan Engkau. Hari ini hanya kami minta, mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi, hadir di setiap ruangan hati kami, menjamah setiap hati yang terluka, menjamah setiap hati yang kecewa, menjamah setiap hati yang khawatir, menjamah setiap hati yang sakit hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Bapa yang hamba-Mu sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengar suara-Mu. Kami akan menerima firman-Mu. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Kami telah buka hati kami telah siapkan tanah yang terbaik. Tiba saatnya Kau berbicara dalam hidup kami. Hari ini kami mau tangkap firman-Mu. Kami mau jadikan firman-Mu kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau izinkan firman-Mu bertumbuh dan berakar, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya, hari ini kami imani, Engkau ada di setiap hati kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang bekerja bersama dengan kami. Immanuel, Allah menyertai kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu akan berbicara. Tapi hamba-Mu berdoa, bukan dari lidah bibir hamba-Mu perkataan ini keluar, tapi biarkan dari firman-Mu ini Bapa mengalir dari mulut-Mu saja. Hamba-Mu hanya alat, hamba-Mu hanya perantara. Tapi biarkan Tuhan, firman yang kami dengar, ini adalah suara Tuhan untuk kehidupan kami. Bapa, kami percaya Engkau bersama kami hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarkan apapun yang hamba-Mu sampaikan, itu semua berasal daripada-Mu saja Bapa. Hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah, jangan pernah kau khawatir dengan apa yang kau tidak miliki. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan. Amin. Hari ini mungkin banyak kabar yang membuat hati kita semakin khawatir. Banyak situasi, banyak kondisi, banyak tantangan yang kita hadapi. Mulai dari bencana alam, banjir, gempa bumi, longsor, bahkan COVID yang tidak pernah berhenti. Awal tahun kemarin kita dikagetkan dengan pesawat yang jatuh. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tuhan punya rencana yang besar bagi bangsa kita. Tinggal kita setia sama Tuhan. Sampai akhir hidup kita mau kenal Tuhan. Kita mau mendekat sama Tuhan. Sampai Tuhan menemukan kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita mau baca sebuah ayat yang terdapat dalam Mazmur 31 ayat yang ke-25. Bapak Ibu bisa buka, mungkin tidak ada di layar Bapak Ibu, tapi hari ini kita mau baca, kita mau imani firman Tuhan ini. Dalam Mazmur 31 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai engkau orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tema firman Tuhan saya pada pagi hari ini adalah tetap kuat bersama Tuhan. Mau tantangan sebesar apapun, mau keadaan sesulit apapun, hari ini saya mau katakan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Amen. Karena Tuhan punya janji yang luar biasa dalam kehidupanmu. Waktu Tuhan yang terbaik. Nantikanlah waktu itu dalam kehidupanmu. Hari ini saya mau katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa.
Kita mau bandingkan satu ayat lagi. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu, kenapa sih kita harus menguatkan hati kita? Kenapa sih kita harus meneguhkan hati kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap kita kuat bersama dengan Tuhan? Ada 3 alasan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Alasan pertama, kenapa kita harus kuatkan hati kita tetap berharap sama Tuhan. Alasan pertama, karena pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Hari ini mungkin keadaan berat menimpamu, situasi yang berat menimpamu, kau memiliki kekhawatiran yang besar, ketakutan yang besar. Mungkin awal-awal pandemi kemarin engkau masih bisa menghadapi kenyataan, engkau masih bisa beradaptasi dengan kenyataan. Tapi di awal tahun 2021, mungkin engkau mulai kehilangan harapan, engkau mungkin kehilangan tujuan hidupmu, atau engkau mungkin mulai kehilangan imanmu di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena pencobaan-pencobaan yang engkau alami itu tidak akan pernah melampaui batas kemampuanmu. Alasan kedua, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Buktinya apa? Dia tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Dia tidak akan pernah memalingkan wajahnya dari kehidupanmu. Saya mau katakan hari ini, Tuhan tidak jahat. Dia mau kita naik level. Dia mau kita semakin tinggi lagi. Dia mau kita terus maju. Makanya kenapa pencobaan itu datang dalam kehidupanmu? Karena Tuhan mau menghasilkan buah yang luar biasa dalam kehidupanmu. Karena Tuhan mau bekerja dalam kehidupanmu. Karena Tuhan mau melakukan mujizat yang besar dalam kehidupanmu. Tema kita tahun ini, just believe, percaya saja. Kita mau imani, kita mau percaya Tuhan sanggup melakukan yang besar dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Hari ini saya katakan Tuhan setia. Dia Allah yang setia dalam kehidupanmu. Alasan yang terakhir, yang ketiga, karena Tuhan menyiapkan jalan keluar bagi kehidupanmu. Korintus tadi katakan, kalau pencobaan itu melebihi batas kemampuan kita, firman Tuhan katakan, Yesus sendiri yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupanmu. Yesus sendiri yang akan membuka pintu untuk kehidupanmu. Hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan sudah siapkan jalan keluar bagi masalahmu. Tuhan sudah siapkan pintu yang terbuka bagi masalahmu. Tuhan sudah siapkan rencana yang terbaik dalam kehidupanmu. Yang Tuhan mau adalah engkau tetap mengangkat imanmu di hadapan Tuhan. Engkau tetap percaya kepada Tuhan. Engkau tetap setia melayani Tuhan. Jangan kendor. Jangan engkau malah kehilangan semangat untuk menyembah Tuhan. Jangan malah ketika kita sakit, mungkin, saya nggak tahu, ada bapak ibu yang menonton acara ini, engkau terpapar dengan COVID-19, dengan virus corona. Saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Tuhan bisa pulihkan engkau secara sempurna. Kalau dokter bilang orang yang sudah terpapar dia tidak akan bisa sehat secara sempurna, tapi saya mau katakan, Yesus Tuhan yang saya sembah, Dia yang dapat menyempurnakan kehidupanmu. Tetap percaya sama Tuhan. Mungkin pekerjaanmu lagi struggle, ada masalah, tapi saya mau katakan hari ini, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan siapkan jalan keluar. Kalau Tuhan izinkan engkau keluar dari pekerjaanmu yang saat ini, saya mau katakan, Tuhan akan ganti lebih besar lagi. Tuhan akan ganti yang lebih baik lagi. Karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Perkara besar Dia dapat lakukan.
Setiap hal yang manusia katakan mustahil, bagi Tuhan yang kita sembah tidak ada yang mustahil. Amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan hati kita. Bagaimana caranya supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki pikiran yang positif. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kali kita sebagai manusia, kita tidak berpikir secara positif. Kita berpikir negatif. Kita mengisi kehidupan kita dengan kekhawatiran, ketakutan kita. Kita membayangkan hal-hal yang terburuk jadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Hari ini ketika kita mau berpikir hal yang positif, kita mau melangitkan iman kita di hadapan Tuhan, saya yakin kita akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir sama Tuhan, Tuhan, kalau usaha saya gagal, kalau saya bangkrut, kalau proyek ini gagal, saya nanti gak punya uang Tuhan, saya gak bisa membiayai sekolah anak saya. Saya takut Tuhan, saya gak bisa hidup. Saya takut Tuhan, saya begini, begitu. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, teman-teman yang ada, ketika mulai ada ketakutan, kekhawatiran itu dalam hidupanmu, mulailah berpikir positif. Katakan, Tuhan, kalau proyek ini gagal, kalau kerjaan saya ini gagal, Tuhan akan siapkan kerjaan yang baru untuk saya. Kalau hari ini Tuhan saya sakit, saya gak bisa bekerja, saya gak bisa membiayai, gak bisa kasih keluarga saya uang yang cukup, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup saya hari ini, saya yakin besok Tuhan memberkati saya bisa mendapatkan berkat untuk menafkahi keluarga saya. Kalau hari ini kau gagal ujian, hari ini kau tidak bisa masuk tempat sekolah yang kau inginkan, katakan, Tuhan hari ini boleh saya gagal, tapi besok saya akan coba lagi tempat yang baru, dan Tuhan akan pasti buka jalan. Tuhan akan membela saya. Ketika kau ada dalam sebuah jalan yang buntu, berpikirlah positif. Tuhan bersamamu, Tuhan berperang menggantikanmu, Tuhan menjadi teman bagi kehidupanmu. Berpikirlah positif, jangan berpikir negatif. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya mau katakan, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang sedang terbaring sakit, isi hatimu dengan ucapan syukur. Isi hatimu dengan hal-hal yang positif. Isi hatimu dengan hal-hal yang menyenangkan. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, maka penyakitmu akan sembuh. Amen. Maka kehidupanmu akan lebih baik. Jangan racuni hatimu dengan pemikiran-pemikiran negatif. Karena tanpa sadar, ketika pikiran negatif itu ada dalam kehidupan kita, iman kita lemah di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa lagi bersandar kepada Tuhan, tapi kita akan bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Kita bersandar kepada manusia, kita bersandar terhadap pengertian kita. Tapi kalau kita memiliki pikiran yang positif, kita pasti akan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenal yang namanya kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Kita harus baca firman, kita harus tahu, kita harus dalami firman itu. Kenapa? Saya mau katakan, firman Tuhan itu punya kuasa. Karena firman Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Karena firman Tuhan akan memberikan engkau perubahan. Firman itu yang bisa menguatkanmu. Firman itu yang bisa memberikanmu kuasa. Firman itu yang bisa mengubahkan kehidupanmu. Kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak memiliki firman dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita mau tetap kuat bersama dengan Tuhan? Dunia semakin lama semakin hancur. Kita semakin dekat lagi dengan kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak cari firman, kita tidak cari kebenaran, kita tidak mengenal kebenaran itu, saya mau katakan, engkau tidak akan pernah kuat bersama dengan Tuhan. Karena hanya firman yang bisa memberikanmu kekuatan. Hanya firman yang bisa memberikanmu kuasa.
Hanya firman yang bisa mengubahkan kehidupanmu. Hari ini saya mau mengajak, mari sama-sama kita mengenal firman itu. Mari sama-sama kita mengenal kebenaran itu. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu ya Allah itu sendiri. Ketika kita mengenal firman, ketika kita baca firman, ketika kita merenungkan firman itu, tanpa Bapak Ibu sadari, kita mengenal Allah yang kita sembah. Kita mengenal siapa itu Yesus. Kita tahu apa yang Dia perbuat dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu apa yang Dia perbuat dalam kehidupan kita, segala yang baik terjadi dalam kehidupan kita, rancangan damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita tidak akan mundur walaupun keadaan sulit datang dalam kehidupan kita. Kita akan tetap teguh. Kita akan bisa kuat. Hati kita tidak akan goyah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Karena kita mengenal kebenaran yang kita pegang. Karena kita mengenal firman itu dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita tetap kokoh, supaya kita tetap teguh, supaya kita tetap kuat untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Poin yang ketiga, jangan pernah bandingkan hidupmu kepada masa lalumu atau kepada orang sekitarmu. Sering kali ketika kita berdoa sama Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, saya sudah 10 tahun ikut Tuhan. Dulu sebelum saya ikut Tuhan, saya dapat berkat luar biasa. Saya dapat mobil, saya punya rumah, saya punya ini dan punya itu. Tapi kenapa Tuhan setelah saya mengikut Tuhan, saya kembali ikut pada jalan yang benar, Tuhan ambil semuanya. Saya gak punya apa-apa sekarang. Saya mau katakan, jangan bandingkan hidupmu dengan hidupmu yang lama. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena apa? Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Yang mau saya katakan hari ini, fokus terhadap apa yang kau kerjakan. Fokus terhadap apa yang ada di depanmu. Fokus apa yang menjadi bagianmu. Ketika kau fokus apa yang kau kerjakan, saya yakin kau akan kuat dengan Tuhan. Engkau akan tetap berharap sama Tuhan. Karena apa? Kau tidak kecewa sama Tuhan. Karena kau tahu Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan apapun. Tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah ke depan bersama dengan Tuhan. Jangan stuck di satu tempat karena kau lihat sekelilingmu. Tapi mari kita mau berjalan ke depan. Lihat hidupmu. Lihat hidupmu. Apa yang kau dapati hari ini, naikkan syukur terhadap apa yang kau dapati. Jangan melihat hidupmu, kau gak punya ini, gak punya itu, gak punya ini, gak punya itu. Tapi lihat apa yang ada dalam hidupmu. Bahkan keluargamu. Saya mau katakan, banyak orang di luar sana mereka kecewa sama keluarga, mereka hancur, mereka broken home. Uang mereka banyak, perusahaan mereka besar. Tapi mereka rindukan adalah mereka kumpul satu meja bersama keluarga mereka. Hari ini saya mau katakan, mungkin kau gak punya uang banyak, tapi kau punya keluarga yang sayang sama hidupmu. Engkau punya orang-orang yang mencintaimu. Engkau punya orang-orang yang bisa menyemangatimu. Hari ini saya mau ajak, jangan melihat apa yang kau tidak punya, tapi lihatlah apa yang ada di dalam kehidupanmu. Dan apa yang ada itu naikkanlah syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau masih berikan keluarga yang hebat. Engkau masih berikan orang tua yang hebat. Engkau masih berikan anak-anak yang luar biasa. Naikkan ucapan syukurmu terhadap apa yang kau punya. Ketika engkau bisa mensyukuri apa yang kau miliki, saya yakin Tuhan akan memberikan berkat yang lebih besar dari apa yang kau punya sekarang. Karena firman Tuhan katakan, setialah dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Kalau engkau bisa mensyukuri apa yang kau punya hari ini, saya yakin Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa dalam kehidupanmu. Karena Tuhan melihat kesetiaanmu. Dari hal yang kecil engkau bisa menaikkan syukur. Ketika engkau mendapatkan hal yang besar, Tuhan yakin engkau pasti akan bersyukur. Hal yang terakhir.
Pandanglah Tuhan, bukan situasi yang ada dalam hidupmu. Situasi boleh membuat engkau down. Situasi boleh membuat engkau kecewa. Situasi boleh membuat engkau takut. Situasi boleh membuat engkau khawatir. Situasi boleh membuat engkau sedih. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupanmu. Ketika situasi berat itu datang dalam kehidupanmu, saya mau katakan, jangan lihat situasinya, tapi lihat Tuhan yang bersama dengan engkau adalah Tuhan yang besar. Hari saya mau katakan, ada dua pemahaman tentang Tuhan. Tuhan bisa engkau lihat sebagai Tuhan yang transenden atau imanen. Apa itu transenden? Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Dia punya kuasa yang besar, Dia raja yang ajaib. Engkau melihat Dia agung. Atau kau bisa juga mengartikan Tuhan yang tidak bisa dipikir secara logika. Logika manusia tidak akan pernah bisa melihat Tuhan yang seperti itu. Tapi ingat baik-baik, Tuhan juga adalah Allah yang imanen. Allah yang mau bersama dengan engkau. Allah yang mau bekerja bersama dengan engkau. Allah yang beserta dengan engkau. Ketika Dia memberikan proses atau ketika Dia menguji kehidupanmu, saya mau katakan, Dia tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Dia bersama dengan engkau dalam proses itu. Dia merasakan kesedihanmu, Dia merasakan kesulitanmu, Dia merasakan ketakutanmu, Dia merasakan kekhawatiranmu. Jadi hari ini saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kalau engkau tetap kuat bersama dengan Tuhan, kalau engkau tetap setia bersama dengan Tuhan, lihatlah Tuhan bukan situasi dalam kehidupanmu. Lihatlah Tuhan bukan apa yang kau tidak miliki. Lihatlah Tuhan bukan apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Jangan lihat masalah, tapi lihat Tuhan yang selalu beserta dengan engkau. Tuhan yang besar, Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang bekerja bersama dengan kita. Ada dua ayat terakhir yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita klaim firman Tuhan hari ini, kita imani firman hari ini. Ketika kita berharap, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menjadi jemaat Tuhan yang diberkati. Kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan hari ini. Ayat yang terakhir, Yohanes 4 ayat yang ke-27. Sering kali saya bawa ayat ini, sering kali saya ulang-ulangi ayat ini. Tapi saya percaya ayat ini akan menguatkan kita pagi hari ini. Yohanes 4 ayat ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mau katakan, dunia boleh tergoncang, musibah boleh terjadi, tapi saya mau katakan, damai sejahtera tetap menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Ketika Yesus naik ke surga, Dia meninggalkan damai sejahtera itu untuk kita. Yesus katakan damai sejahtera yang beda dari dunia, sukacita yang beda dari dunia, yang tidak bisa dunia berikan, yang Yesus berikan dalam kehidupan engkau dan saya. Buat apa kita gelisah, buat apa kita gentar? Karena kita punya Yesus yang ajaib. Kita punya Yesus yang luar biasa. Tuhan tunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Karena Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang setia. Ada satu pujian yang mengatakan, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Hari ini saya mau katakan, engkau khawatir, engkau cemas, engkau takut, itu cuma ada dalam jiwamu. Itu bukan berasal dari hatimu. Kenapa? Karena dalam hatimu ada roh Allah. Roh Allah yang saya percaya adalah roh yang kuat. Roh yang bisa membangkitkan semangatmu. Roh yang bisa membangkitkan imanmu.
Roh yang bisa memberikan engkau sukacita, damai, sejahtera. Tapi seringkali roh itu padam karena ketakutan. Roh itu hilang karena kekhawatiran. Karena jiwa yang gak tenang ini, roh itu tidak datang. Bapak Ibu ingat, ketika Saul dia ada dalam kekhawatiran, ketika Saul dia ada dalam ketakutan, jiwanya gak tenang. Dia gak bisa melakukan apa-apa. Sampai satu hal yang dia minta, bahwa seorang penyembah ke hadapan Saul, Daud namanya. Hanya modal sebuah kecapi, dia bermain. Tapi karena ada urapan Allah, karena ada roh Allah dalam kehidupan Daud, Saul menjadi tenang. Jiwanya tenang. Hari ini, kalau kau takut, engkau gelisah, engkau cemas, saya cuma mau katakan, Tuhan meninggalkan roh yang akan menguatkanmu. Tuhan meninggalkan roh yang dapat memberikan kau sukacita. Tuhan menyiapkan satu roh yang luar biasa. Roh Kudus itu yang akan ada selalu dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Oh Jesus, amin. Yes. Kau setia Tuhan. Kau mulia. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Katakan, Bapa kau setia. Bapa kau. Kau setia. Katakan, Bapa kau mulia. Katakan dengan iman, tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Aman bersamamu. Katakan, lebih dari harta. Hanya Kaulah segalanya Tuhan. Amin. Segalanya. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu. Katakan, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia. Dia Kau beri dulu, sekarang, dan selamanya. Dan selamanya Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih. Yes. Setiamu. Kau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Ya Kau setia, Kau mulia. Setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Bapak Ibu, pujian ini mengatakan apapun yang kita butuhkan, Tuhan yang menyediakannya. Tuhan menunjukkan kasih setianya dalam kehidupanmu dan saya. Tuhan menunjukkan apa yang Dia bisa perbuat dalam kehidupanmu dan saya. Hari ini kita mau imani Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama denganmu. Mungkin kau ada di gereja, tapi saya mau katakan Tuhan hadir di rumahmu. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Katakan, tenanglah hai jiwaku, karena aku aman bersamamu. Tenanglah jiwaku, karena aku ada dalam hadirat Tuhan. Ketika ada
dalam hadirat Tuhan, saya percaya tidak ada kekhawatiran yang ada dalam kehidupan Yesus. Ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, tidak ada ketakutan dalam kehidupanmu. Yang ada ucapan syukur, yang ada damai sejahtera, yang ada sukacita ada dalam kehidupanmu. Hari ini, dengan pujian ini dari awal, kita mau katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Amin Tuhan. Amin. Amin. Sampai hari ini Tuhan masih menyediakan apa yang kau perlukan. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Naikkan dengan imanmu, katakan kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, sekali lagi kau tunjukkan
ini saya mau katakan, kuatkan dan teguhkan hati. Karena situasi sulit apapun yang kau alami hari ini, itu tidak akan pernah melampaui batas kemampuanmu. Karena kalau itu melampaui batas kemampuanmu, saya mau katakan, Tuhan siapkan jalan keluar bagi hidupmu. Tunggu waktunya tiba. Tunggu waktunya tiba. Hari ini, angkat kedua tanganmu. Rasakan Tuhan hadir dalam hatimu. Rasakan Tuhan hadir dalam hidupmu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak yang hamba sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau tetap teguh, kami mau tetap setia. Kami mau kuatkan hati kami. Kami tidak mau gelisah dan kami tidak mau gentar terhadap situasi yang kami alami. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, Allah yang bersama-sama dengan kami. Tuhan, nyatalah mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar untuk kami tetap meneguhkan hati kami. Kami mau menguatkan hati kami. Karena kami percaya pencobaan yang kami alami tidak pernah melampaui batas kemampuan kami. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Karena kami percaya Tuhan menyiapkan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Oleh karena itu, kami tetap mau menguatkan hati kami. Kami mau meneguhkan hati kami untuk tetap bersandar kepada Engkau. Hari ini kami belajar supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap teguh. Kami harus memiliki pemikiran-pemikiran yang positif. Kami tidak mau memenuhi pikiran kami dengan hal-hal yang negatif. Tapi biarkan Tuhan penuhi pikiran hati kami dengan sesuatu yang positif yang berasal daripada-Mu. Kami juga belajar untuk kami mengenal kebenaran, untuk kami mengenal firman Tuhan. Bahkan bukan hanya baca, kami merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman itu memiliki kuasa dalam kehidupan kami. Firman itu mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya firman itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tuhan, ajar kami untuk tidak membandingkan hidup kami dengan masa lalu kami, hidup kami dengan orang lain, membandingkan apa yang kami tidak punya. Tapi kami mau fokus terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau fokus tetap maju ke depan. Kami mau tetap fokus bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap fokus menggapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami fokus, kami menerima mujizat Tuhan. Ketika kami tetap bersyukur terhadap apa yang kami punya, kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kami tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga belajar, kami mau melihat Tuhan, bukan situasi yang sedang kami alami. Berat rasanya, tapi kami tahu Tuhan yang memampukan kami. Kami mau hanya pandang salib-Mu, kami hanya mau pandang wajah-Mu. Kami tidak takut dan kami tidak gentar terhadap situasi yang makin memburuk di dunia ini. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Yesus yang kami sembah, Allah yang kuat, Allah yang bertata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarkan firman-Mu, Roh Allah yang memateraikannya dalam kehidupan umat-Mu. Berbuahlah dalam kehidupan umat-Mu, bertumbuh dan berakar dalam kehidupan umat-Mu. Hamba-Mu percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga Tuhan, biarkan kami yang ada dimanapun kami berada, hamba-Mu berdoa, biarkan berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-umat-Mu, biarkan berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, rencana yang ajaib menjadi bagian dalam kehidupan mereka, damai sejahtera sukacita menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Hari ini juga Tuhan, kami percaya kami menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun kamu berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita
hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Bapa,